Eh, ini untuk application guideline 2026 ya. Tapi rata-rata itu setiap tahun itu dia sama gitu. Jumlah ini student yang akan diterima ada 30 student ya. Jadi kesempatan ini sangat besar gitu. Jadi kemungkinan ya maksudnya peluang diterima itu besar ya. Tentunya dengan kehati-hatian ya. Pertama dengan file yang sangat apik dulu harus disiapkan. Kemudian juga nanti mereka periksa, terus nanti mereka panggil untuk wawancara ya. Jadi seleksi untuk masuk global business ini sangat mudah ya. Hanya dari dokumen, dari file yang dikirimkan. Jadi harus filenya itu benar-benar apik dan tidak boleh salah gitu ya. Terus seleksi interview ya. Setelah file oke, mereka akan panggil gitu. Ini application eligibility ya. Application must have complete 12 tahun ya. 11 tahun program of education. Jadi nanti karena percepatan itu harus diminta ke kepala sekolah ya. Ditambahkan file kalau percepatan gitu. Ryan, ini percepatan ya? Halo Ryan? Iya, iya Bu Jung. Nah, disampaikan ke kepala sekolah, Bu, mohon buatkan keterangan saya mengambil percepatan di ACI kita gitu. Karena di sini syaratnya 12 tahun ya. Jadi dulu Asifa juga seperti itu, ada keterangan dari sekolah yang menyatakan dia adalah percepatan ya. Ini Baik Bu Jung. persyaratan yang kedua, English proficiency. Proficiency. The English proficiency equivalent to CEFR, Common European Framework of Reference for Language, B2 and above. Both an overall proficiency score and in the respective for skill, reading, listening, uh, speaking, and writing ya, is required. Jadi dibutuhkan keterampilan membaca, mendengarkan, berbicara, dan juga kemampuan menulis. Applicants are required to submit a score sheet demonstrating they have achieved the minimum score on the standardized English proficiency test described in the below table. Jadi ini dia menyaratkan ya, the English proficiency test must be taken on or after September 1, 2023. Jadi diambilnya setelah tanggal 1 September 2023. Nah, kalau Ryan udah ada belum ininya, skor tesnya? TOEFL ya Bu Jung. Ya, boleh di sini. Ada TOEFL, IBT, ada IELTS, ada TOEIC gitu. Jadi Belum ada terserah Bu Jung. mana yang mau diambil. Nah, ini persyaratannya seperti ini. Kalau TOEFL ya readingnya 18, ini skor minimumnya ya. Reading 18, listening 17, speaking, writing, overall-nya 72. Kalau IELTS tuh batasnya 55. Terus kalau TOEIC ya 1560 dengan perincian masing-masing seperti ini. Reading 400, listening 385, speaking 160, kemudian writing 150. Ya, ada Duolingo English Test atau DET. Ini readingnya 100, listeningnya 95, speaking 95, writing 95. Rata-ratanya 100 ya overall. Jadi terserah nanti. Coba tanya dulu Asifa dia ikut ujian di mana, segera aja daftar di sana. Ya Ryan ya. Baik Bu Jung, nanti akan saya tanyakan ke Pak Sito. Ya, dulu dia ditemani oleh guru bahasa Inggris di Cikita, jadi minta juga bantuan misternya untuk berlatih untuk mempersiapkan apakah TOEFL yang mau diambil atau TOEIC. Itu coba ini ya. eh, atau nanti coba juga tanya Kak Rani gitu. Kalau Kak Rani itu dia online.
Kalau online itu kan lebih gampang ya. Kak Rani itu dia Global Business Master dia. Kalau Siva ujiannya dulu dia di tempat gitu ya. Jadi coba aja ini. Applicants are not required to submit an English fluency test score if they has complete or are expected to complete a formal education in English. Jadi ini maksudnya kalau yang mereka belajar di negara berbahasa Inggris ya, dia tidak perlu menyerahkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ini applicants are not required to submit. Jadi peserta ya peminat tidak dibutuhkan untuk menyerahkan English Proficiency Test Score, jadi skor kemampuan bahasa Inggris jika mereka menyelesaikan formal education in English. Ya, jadi kalau kita kan Indonesia ya, jadi bukan ini, jadi kita harus menyerahkan TOEFL gitu, menyerahkan TOEFL, TOEIC atau ini ya, IELTS. Ngerti ya? Baik, Bu Jum. Ini nomor 3, screening schedule, application, registration. Ya, kemarin udah registration, application must complete the registration between Monday Desember 1. Jadi ini Ryan udah giri-giri ini. Jadi ke depannya kalau kita mau sesuatu itu kita harus ini ya, harus menghubungi guru, kemudian harus ya gurunya menyampaikan kepada ibu gitu karena ibu kan juga sibuk ya, walaupun waktu pulang ditanyain siapa yang ini, itu kan ibu pengen mengetahui ya. Jadi dari Ryannya sendiri harus ini, harus bersiap gitu ya. Jadi nggak menunggu dulu. Ini kebetulan aja ibu ingat kok nggak ada yang menghubungi ya gitu. Apa nggak ada yang mengambil ini gitu, ngambil global business gitu, mengambil ini ujian masuk universitas ke Jepang gitu. Makanya ibu lihat ini pengumuman ya ke depan harus kita sendiri dari kita sendiri yang ini ya, yang awas untuk program kita gitu. Mengerti ya Ryan ya? Baik, Bu Jum. Jadi ini dari tanggal 1 Desember dia udah buka ya. Dan berakhirnya hari ini ya 22 Desember. Alhamdulillah masih masuk ini ya semoga waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan ya. Submission dokumen ini penyerahan dokumen yang diperlukan ya. All application document jadi semua dokumen aplikasi must be submit, harus diserahkan, harus dikirimkan ya, harus disubmit ya, disetorkan tanggal Januari ya, 8 Januari ya, tanggal 8 Januari jam 5 batas pengiriman emailnya. Itu waktu waktu Jepang ya jam 5. Jadi waktu Indonesia itu jam 3 maksimalnya ya. Terakhirnya. Tapi jangan ditunggu sampai hari terakhir gini ya, sampai jam 5 gitu, jangan ya. Kalau bisa ya tanggal 7 itu udah selesai. Ini late submission will not be considered ya. Jadi mereka yang menyerahkan telat tidak akan diterima ya, tidak akan dipertimbangkannya. Interview examination. Jadi itu jelas ya. Registrasi, kemudian penyerahan semua dokumen itu tanggal 8 terakhirnya waktu Jepangnya jam 5 PM ya. Kemudian ya masuk interview examination. Kalau itu sudah disubmit, dia periksa. Kalau dia periksa dinyatakan lolos seleksi file akan dipanggil ya via email. Jadi mohon juga dicek emailnya. Kemudian ini interview examination and interview will be scheduled for February 2026. Applicants will be notified of the schedule by email at least 1 week prior to the interview. Jadi peserta ya peminat akan
hubungi di ini ya, dihubungi schedule ini ya, schedule untuk interview akan diberitahu via email sekitar 1 minggu sebelum interview dilaksanakan, ya. Result, applicants will be notified of the result via email in middle March. Ya, jadi pertengahan bulan Maret 2026 itu sudah diumumkan ya hasil dari seleksi ini gitu. Jadi interviewnya di bulan Februari. Nah, jadi mohon dari sekarang mohon Ryan input ya di diarinya, mohon dicatat ya schedule-schedule-nya itu. Tadi dicatat nggak, Nak? Sudah Bu Jum, sudah di satu. Mm-mm. Jadi dicatat ya, ini kan registration sudah. Nah, submission dokumen itu paling telat Januari ya, kalau di Indonesia jam 3 waktu Indonesia. Tapi jangan ditunggu di tanggal 8 Januari ya kalau saran Ibu. Nah, sebelum dokumen-dokumen itu Ryan kirimkan, itu coba apa yang udah jadi coba kirimkan ke Ibu, difotokan ke Ibu ya. Baik Bu Jum, nanti akan Eh, di. jadi dokumen yang dikirimkan itu benar-benar apik ya. Kemudian dicatat interviewnya di bulan Februari ya. Nah, pemberitahuan via email 1 minggu sebelum interview dilaksanakan. Nah, resultnya di pertengahan bulan Maret ya sudah diterima hasilnya. Ini selection process ya. The selection of applicant is based on the evaluation of application document and an online interview. Bisa dipahami ya. Jadi seleksinya berdasarkan dokumen and online interview held via a web meeting platform designated by the University of Hyogo, approximately 30 minutes. Jadi interviewnya akan dilaksanakan dalam waktu selama 30 menit. Ya. However, the decision to invite applicants to an interview is only made after a thorough evaluation of the application document, application essay, document certifying English proficiency, school recommendation, and academic transcript. Keputusan untuk memanggil ya peserta untuk interview ya ini berdasarkan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan ya. Ini ada esai, jadi hati-hati menulis esainya. Ada dokumen sertifikat English, kemudian school recommendation dan academic transcript ya. Jadi berdasarkan itu mereka memanggil peserta untuk interview ya. Kalau sekarang rapornya yang udah diterima, mohon ya Ryan bisa kirimkan ke Ibu ya fotonya ya, foto rapor ya. If necessary, the applicants, school, and or the providers of school recommendation might be contacted for further information. Mohon maaf Bu Jum, ini izin bertanya. Ya, Interviewnya itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang ini? interviewnya menggunakan bahasa Inggris ya. Oh Inggris. Baik Bu Ya, Jum. interviewnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti step by stepnya Ibu akan pandu ya bagaimana cara menghadapi interview, bagaimana sikap gitu ya, bagaimana memahami soalan-soalan itu nanti akan ya ini dipandu. Kemudian juga latihan interview ya. Eh, bentar.
Itu bentar ya. Wah, kok hilang ya di layar ya yang tadi ya. Iya, Bu Jum hilang. Itu bentar. Coba Ibu panggil ulang. PTU, guideline. Tadi sampai 4 ya. Applicants don't need to come to Japan. Ya, jadi tidak perlu datang ke Jepang ya. Applicants are eligible for the interview only after they have completed the payment of an application fee. Jadi application fee itu harus dibayarkan ya, Ryan ya. Jadi hal apa yang bisa dilakukan sekarang itu mohon dilakukan ya. Itu kan untuk transfer fee sudah bisa dilakukan. Sepertinya yang lain-lain ini bisa dilakukan ya. Terutama yang harus dikejar dulu yang TOEFL ini ya, yang English ini kan Ryan ya. Iya, Bu Jum. Mohon maaf, Bu Jum, gambarnya tidak muncul. Hah? Ini di layar Ibu ada Gambar. ini, di layar Ibu ada persyaratan untuk masuk ini. Nggak terlihat. Belum, Bu Jum. Di kami masih data-datanya saja. Oh, Data dokumen. iya memang ini petunjuk untuk masuk aplikasi Hyogo yang muncul di di layar. Muncul kan yang ini? Di sini munculnya begini, Bu Jum. Sebentar. Kok jadi aneh ya? Ini seperti apa munculnya? Oh, yang sekarang Ryan, ini kan udah muncul ini. Belum, Bu Apakah Jum. ada yang kelanjutan tadi? Masih sama, Bu Jum. Masih belum muncul seperti tadi. Kok aneh ya? Di layar Ibu udah muncul. Atau Ryan bisa buka via ininya nggak? Via WA nggak? Di WA kan Ibu kirimkan juga ya kemarin. Kenapa ya kok nggak Oh, muncul? abang hapus. Oh iya. Abang hapus kan data abang. Mohon maaf, Bu Jum. Data saya dihapus karena saya tukar. Oh, Abang ada ini. toh bentar. Harusnya udah muncul. Ini kalau bisa ini persyaratan ini Ryan di anu ya, di print gitu. Ya. Jadi nanti di checklist hal apa yang sudah dilakukan itu di checklist. Iya baik itu sama kabar. Baik, Bu Jum, nanti saya Di lakukan. print, jadi di anu eh, di yang sudah dilakukan itu bisa ya Ryan buka ya di anu ya. Kalau Sedang sekarang muncul dibuka. nggak? Ah, muncul, Bu Jum. Nah, ya. Ya udah tadi sampai poin 4 ya. Iya. Jadi peminat tidak perlu datang ke Jepang, peminat dinyatakan berhak untuk melanjutkan proses seleksi masuk global business ini
setelah melakukan pembayaran ya, application fee. Jadi kalau tidak menyerahkan formulir, tidak melakukan pembayaran itu tidak akan dihitung sebagai yang berhak mengikuti seleksi. How to apply? Step 1 registration. Ini sudah ya registration. Kan kemarin udah send registration, name, email address, nationality, country of residence, name of high school, indicate the month and year of high school graduation or projected graduation. Choose who will certify your graduation or project graduation after 12 years education. High school ya harusnya ya yang ini. Choose and method of payment the application fee. Ini via bank transfer. Jadi datang aja ke bank ini ya, kasih nanti alamat ini rekening dari Global Business ini ada di bagian bawah ya. Jadi itu bisa, atau bisa juga ke aci kita nanti dari sini Ibu transfer ke Global Business ya. Jadi mohon dipilih saja ya, ininya ya, yang mana yang mau dilakukan. Di sini kan ada bank name Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Tapi Ibu anjurkan dengan mandiri itu lebih baik ya. Maksudnya dengan Ryan misalkan datang ke bank sendiri, nah itu di sana lebih kelihatan ininya ya perjuangannya gitu. Bank name-nya Sumitomo Mitsui ini ada di halaman berapa ini? Halaman 7 ya. Nah, jadi yang bagian-bagian penting ini nanti dilingkari ya. Bank name Sumitomo Mitsui Banking Corporation, branch name, branch address. Jadi ini harus komplit dituliskan. Account number, account name ya. Public University Corporation University of Hyogo, Swift code. Jadi ini lengkap sekali karena dia sudah perkirakan orang akan transfer dari luar negeri ya. Bank transfer fee, bond by remitter, payment purpose, application fee, contact detail, applicant full name and phone number ya. Jadi nama Ryan dan ini nomor telepon ya. Ini untuk masalah transfer ya. Ini ada di sini payment bank transfer from inside Japan, fee amount 8.500 yen ya, application fee, plus banking handling charge, typically a few hundred Japanese yen ya. University, bank account number and detail, ini bank name Sumitomo Mitsui Corporation, bank code, branch name, branch code, account number, account name, corporation Hegel, bank transfer fee, bond by remitter. Please make sure to indicate the full name of the applicant. Ini masalah bentar. Submission of the online form ya. Jadi dia nanti kalau lulus itu dimintanya yang dokumen asli gitu ya. Jadi harus mengirimkan dokumen nanti by post. Tapi untuk pendaftaran ini, untuk mengikuti tes ini cukup online form. Jadi sangat mudah ya. Submit the necessary information and document via the online form in accordance with the instruction as detailed in 6 application information and document. Applicants will be informed of their individual web link
to the online form. Jadi nanti dia akan email Ryan ya. Jadi dia kasih link untuk submit ya dokumen secara online. Ngerti ya Ryan ya? Halo Ryan? Baik, Bu Jo. Ya. Baik, Bu Jo. Jadi nggak di attachment file ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi Ryan nggak menggunakan email yang sama dengan registration kemarin. Kemudian semua syarat di attachment file. Nggak begitu caranya ya. Jadi dia ada link untuk Ryan menyetor file-file secara online ya. Jadi tunggu link itu nanti mereka kirimkan ya. The online form must be submit. Ini tadi sudah dituliskan juga di atas. Online form harus diserahkan paling telat tanggal 8 jam 5 waktu Jepang. Jadi kalau waktu Indonesia jam 3. Tapi Ibu sarankan kalaupun harus di tanggal 8 jangan sampai jam 3 atau jam 2, jam 1 karena crowded kan. Jadi usahakan pagi, tapi lebih amannya di tanggal 7 maksimalnya di target ya. Applicants who pass the entrance exam are required to send the original copies of the electronically submitted documents by postal mail. Jadi di sini jelas ya dia tuliskan catatannya ya peminat ya atau pelamar yang lulus entrance exam dibutuhkan untuk mengirimkan original copies. Jadi file asli dari file yang di submit via email ya. Submission of original application document C7 untuk ini ya, untuk pengiriman terkait original dokumen, lihat nomor 7 katanya. Sekarang kita bahas nomor 6 ya. Application information and document. Informasi, aplikasi, dan dokumen ya. Required information and document to be submitted via the online form. Jadi online form. Jadi ada form online ya yang harus dikirimkan. Dokumennya apa saja? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi ini kalau sudah ada, mohon nanti di checklist ya untuk menandakan. Nah, ini mohon di print applicants information, educational history. Make sure that all entries are correct. Ya, pastikan semua yang dipersiapkan itu adalah betul ya. Applicants information, educational history. Masalah form ini ada mereka ini kan di website. Udah pernah buka website Global Business nggak, Raya? Bu, website yang beberapa ada di Google aja sih, Bu Jo. Ya, ya dia kan ada ini ya Global Business. Buka aja ini. Global Business Hyogo University. Itu ada anunya. Nih ya. Di Global Business Hyogo University. Tadi kita di poin 6, coba keluar dulu ya. Nah, ini Ibu copy di ini ya. Nanti di WA dibuka. Baik, Bu Jo, terima kasih. Atau otomatis. Nah, nanti dibuka di WA. Kalau udah komputer ya buka ya. Ini kan ada application guideline yang sekarang Ibu bacakan. Kelihatan ya?
Nah, ini from December 1 to December 22, ya, 2025. Application period ditulis di sini, December 1 until January. Application form, application essay, di sini ada ya, application essay. Nih, Ryan lihat nggak? Halo Ryan, Iya, Bu Jum. lihat kan filenya application essay. Iya, terlihat Bu Jum. Ya, please answer the following two questions in English using legible character and in your own words. This essay form must be used and submit as a Word file. Jadi diketik ya, nggak tulisan tangan. Don't use a PDF file. Ingat ya, jangan dijadikan PDF. Jadi jangan ada yang salah yang Ryan kerjakan. Ya. Only type answer will be accepted. Please don't submit handwritten answer. Jangan disubmit tulisan tangan. Ya, dia hanya terima yang diketik. If you quote someone else word, please use question mark and provide a citation, including a URL. Jadi kalau mengambil ya, dalam tulisan Ryan itu mengambil kalimat seseorang, misalkan ya, kalimat seseorang. Kalau di Aci kita berjuang bersama membangun bangsa, kalimat seseorang, misalkan Jumiati Agus. Nah, itu harus disertakan linknya. Jadi nggak menulis begitu aja gitu ya. Jadi ada citasi namanya itu ya. Its Baik, Bu answer Jum. need to be between. Jadi its answer membutuhkan antara 470 sampai 530 word panjangnya ya. Please include a word count where indicated. Jadi di akhir tulisan itu Ryan tuliskan dihitung ya, menggunakan word itu kan bisa dihitung berapa kata dari tulisan kita. Jadi tulisan kita itu mencukupi 470 panjangnya sampai 530. Its answer. Baik, Bu Jum. Point will be deducted for any answer that is shorter or longer than the required length. What do you want to study in global business course at the University of Hyogo? Why are you interested in this area? Jadi ini mulai dari sekarang Ryan udah bisa mengerjakannya ini ya. Jadi jangan buang waktu ya. What do you want to study? Apa yang ingin dipelajari di global business? Why are you interested? Kenapa tertarik dengan bidang ini, bidang global business ini? Nah, di sini ditulisnya ini kan words-nya. Misalkan ini 470 word, di sini diketik 470. Nah, citation reference, link. Di sini ditulis ya linknya. Yang 1, 2. Jadi nanti misalkan Ryan buka websitenya Global Business, pelajarannya apa aja misalkan gitu ya. Dari sana kan bisa tertulis ya link apa yang menarik. Jadi, nah Ibu sarankan bagus pakai link gitu ya. Jadi tulisan kita itu lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Lebih punya referensi itu lebih bagus gitu ya. Nah, recount a time when you experience a setback or failure. How did this experience affect you? What did you learn from this experience? Recount ya, recount a time. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya, experience, a setback of failure, setback atau kekeliruan gitu kan. How did this experience, bagaimana pengalaman ini mempengaruhi kamu gitu. Misalkan selama belajar di ACI kita gitu, ada suatu pengalaman, ada suatu kejadian atau apa kesalahan ya,
Nah, bagaimana kejadian itu bisa mempengaruhi diri Ryan gitu ya, itu dituliskan. What did you learn? Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut? Ya kan ada banyak event-event yang dilaksanakan di sekolah gitu ya. Jadi ini nggak Iya, Bu. banyak esainya gitu. Nah, karena ini global business, nah jadi kalau bisa pengalamannya itu berkaitan dengan misalkan pencarian uang untuk kebutuhan OSIS ACI kita gitu kan, di ACI kita ada ini kan, ada apa market gitu kan, ada sel-sel gitu kan, anak-anak jualan kayak gitu kan. Ada Bu, cuma ada Sunday. Nah, ada itu. Nah, misalkan ada kejadian apa yang pernah gitu. Dari sana apa yang Ryan bisa jadikan pelajaran gitu. Jadi kalau bisa itu berdasarkan kegiatan di sekolah. Nah, kalau bisa juga ya ada ini ya, ada eventnya, ada fotonya. Nah, itu bagus. Tapi kalau ceritanya aja juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi usahakan ya berdasarkan data real gitu yang Baik, dituliskan ya. baik Bu. Ini masalah esai ini. Eh, Baik, kita lanjutkan lagi tadi poin 6 ya. Mana ya? Nah, tadi backup PTU. Eh, Tadi kita poin 6. Ini facial foto ya. Send applicants facial foto. Foto must be ini diambil kurang dari 3 bulan ya. Clear. Kalau bisa dinding belakangnya itu putih. Boleh pakai baju sekolah gitu ya. Pakai batik yang merah itu yang bagus gitu ya. Boleh pakai baju sekolah, pakai batik itu. Atau pakai seragam sekolah nggak apa-apa juga. Pakai dasi gitu gitu. Nah, background no set. Jadi backgroundnya tidak boleh ada set gitu ya, bayangan atau apa gitu. Jadi putih, dinding putih aja. No cap, no hat ya. Jadi tidak ada topi ya, tidak ada. Ini ukurannya JPEG 640 kali 480 piksel. Jadi ini nanti minta tolong aja ke ibu gurunya siapa yang ini ya, yang pintar komputer gitu ya. Sama Ibu Bisa. Marisa boleh ukuran ini 640 Oke. menjadikan pikselnya ini ya. Kemudian tadi application essay ya. Each essay need to be between 470 dan 530 word in length, panjang wordnya, panjang katanya ya. The application essays must be written in English. Jadi ditulis dalam bahasa Inggris. Essay question 1, what do you want to study the global business? Seperti tadi ya. Why are you interested in this area? Essay question 2, recount a time when you experienced a setback or failure. How did the experience affect you? What did you learn from this experience? Use the design form provided on the university's website and follow the instruction 1 to 5 on the form. Ya, jadi ikuti instruksi 1 sampai 5 pada form katakan. Jadi udah ya application essay. Document certifying English fluency. Submit a copy of the score sheet of the English fluency test equivalent to the B2 level or above of the CEFR. The score sheet must be include both an overall fluency score and scores for each of the 4 skill: reading, listening, speaking, and writing. English fluency test bisa TOEFL IBT, ya, IELTS,
take the IELTS academic test, not the general training test, Cambridge English Language Assessment, TOEIC, Duolingo English Test. The English Proficiency Test must be taken on after September 1, 2023. Applicants are not required to submit an English Proficiency Test score if they have completed or are expected to complete a formal education in English at an upper secondary institution. Jadi ini tadi juga sudah ya. Kalau bagi mereka yang melaksanakan sekolahnya dalam bahasa Inggris, ya mereka tidak perlu untuk menyerahkan kemampuan bahasa Inggris ya. School recommendation. Ask the teacher. Nah, Ryan sudah kasih tahu belum gurunya atau kepala sekolah ya terkait pendaftaran ini? Kalau belum, segera dikasih tahu ya. Ask the teacher in the high school applicants are attending or graduated from to provide a letter of recommendation. This also applies to current college and university students who have already graduated from high school. The school recommendation should be written in English with the signature of the school principal and an official school stamp. Jadi harus ada stamp sekolah ya dibikin oleh principal, attach an English translation if the recommendation is not written in English. Jadi kalau tidak ditulis dalam bahasa Inggris, lampirkan translate dalam bahasa Inggris. Tapi Ibu sarankan ya sebaiknya ditulis dalam bahasa Inggris langsung ya. Itu kan bisa. Academic transcript, submit all available academic transcript from the first grade of high school to the date of application. The transcript should be written in English. Jadi rapornya the transcript ya itu ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau nggak ditulis dalam bahasa Inggris, sertakan translate-nya dalam bahasa Inggris. Send the original by postal mail only applicant who pass the exam. Jadi kalau yang udah lulus, dia menyertakan file yang original. Graduation certificate or diploma applicants who are in school prior to graduation must submit a certificate of project graduation issued by applicant school. Attach an English translation. Jadi kalau misalkan sekarang kan masih belum, jadi sertakan itu applicants who are in school prior sebelum graduation must submit a certificate of project. Jadi sertifikat menyatakan akan lulus gitu maksudnya ya. Jadi harus dibuatkan sertifikat ini untuk menyatakan akan lulus di tahun depan di bulan Juni kayak gitu. Proof of application fee payment. After applicants pay the application fee, provide a proof of payment. For payment method, see 8 application fee. Declaration. Be sure to use a handwritten signature on the declaration. Declaration ini ya pernyataan ya. Tulis handwritten signature. Jadi kalau di Jepang itu nama panjang aja. Jadi Ryan namanya apa? Ditulis gitu ya di declaration-nya. Bagian declaration. Copy of passport. Ini kalau Ryan udah ada paspor atau belum? Belum, Bu Jum. Nah, kalau belum ya segera aja urus paspornya. Sebaiknya lengkap ya. Jadi jangan belum punya paspor kayak gitu ya. Jadi poin apa yang dia minta di sini mohon dilengkapi gitu. Ngurus paspor itu kan hanya seminggu. Sekarang kan baru tanggal 22, tanggal 8 itu kan masih panjang. Besok masih buka kan kantor, jadi cepat aja urus ini dulu, paspor dulu urus.
Nah, untuk mengurus paspor itu persyaratan apa aja? Coba minta langsung ya ke Ibu Marisa ya, persyaratannya, infonya. Jadi Ryan harus bergerak cepat ya, memanfaatkan waktu yang ada. Jadi jangan tunggu dulu ini, oh nulis esai dulu misalkan gitu. Urus paspornya dulu ini ya. Certificate of Residence for applicants residing in Japan. Submit a certificate of residence. Jadi kalau yang sudah di Jepang itu disertakan ya. Tapi kalau Ryan kan di Indonesia. Ini nggak perlu ya, karena kan stay di Indonesia. Important notes, use the design application form for the following document. Application essay, school recommendation. Jadi pokoknya download ya dari yang website. Design application form can be download. Ini kan application form di sini katanya. Ini bisa diklik aja. Jadi kalau menggunakan komputer enak ya. Application essay, school recommendation ada di sini ya. Jadi kayak gini school recommendation-nya. Jadi mereka sudah ini ya, sudah tuntut semuanya dengan baik. Jadi ikuti aja. Hmm, tadi di sini ya, Stoker declaration. Ini declaration itu ya, yang dia minta harus tanda tangan tuh. Tanda tangan itu tulis nama Ryan. Jadi ini jangan tinggal ya, yang poin ini. Gambarnya tidak muncul, Bu Ju, maaf. Sekarang nggak ada di layar? Belum muncul. Oke, kenapa ya? Sekarang ada? Alhamdulillah sudah ada. Ya. Jadi ini diikuti saja. Jadi nanti kalau buka komputer bisa diklik bagian-bagian yang penting tadi seperti school recommendation. Nah, itu dikasih tahu ke pihak sekolah gitu ya. Jadi seperti ini ininya gitu, file-nya Bu gitu. Mohon diberikan rekomendasi untuk saya gitu. Ya. Ini the University of Ogo will return any submit document and certificate, will not ya, will not, tidak akan mengembalikan ya. If applicants are unable to submit the original document, submit a certified copy. What is a certified copy? It is a copy of a document that can be used instead of the original. It must be checked and formally approved as a true and accurate copy by an official, such as applicant school principal, notary, or a translation company. Jadi kalau misalkan apa harus disubmit copy, jadi itu harus ada ini ya, ada proof, ada tanda tangan dari principal school itu boleh, kepala sekolah itu boleh ya. If applicants don't submit all the required document, they will be asked to submit the missing item by a certain date. Failure to submit all documents by the indicate deadline my result is disqualification for the interview. Jadi tidak dikualifikasikan untuk ke interview. Jadi kalau bisa itu dokumennya tidak bermasalah ya. Jadi mohon disubmit semua dokumen yang dimintakan gitu ya, agar bisa nanti diterima filenya dan kemudian dipanggil untuk interview. Gitu. Submission of original application document. Applicants who successfully pass the examination process are required to send the original
documents that were previously submitted electronically through our online form. They must be sent by register air email or express mail service ya, seperti DSL, IMS atau Japan Post to the University of Hyogo. Ya, be sure to include all document below. Document certifying English proficiency, school recommendation, academic transcript, kemudian the graduation certificate or diploma declaration. Jadi untuk yang sukses nanti akan diminta menyerahkan file original ya. Ini alamatnya gitu ya. Ini tadi application fee sudah ya. Application fee, payment. Jadi ini ada dua ya. Ini ya 500 yen untuk handling charge ya. Jadi 8.500 yen untuk application fee, 500 yen untuk handling charge. The application fee invoice will be sent to the email address. Kalian sama berkasnya? Enggak, kalau berkas ya berkas tanggal iya. Udah Bang catat. Ujung maaf Ya, untuk total pembiayaannya itu berapa ya kira-kira rinciannya? 8.500 yen itu kalau sekarang kan yen kurs Bank Mandiri ya. Sekarang 1 yen itu 107,77. Kurang dari 1 juta ya. Itu 107,77 kali 9.000 totalnya ya. 969.930 rupiah. Oke baik Ujung. 900 ya 970.000 lah. Kalau untuk kan saya kan nggak perlu ILA dulu tuh Ujung. Ya. Terus untuk uang ILA-nya diapakan ya Ujung? Untuk diperlukan apa? Nanti kan Ryan ini ya harus bayar uang sekolah kayak gitu ya. Kalau misalkan lulus di bidang ini, Iya. bisa digunakan ke sana gitu. Oh, buat ke Yogonya itu Ujung. Ya, Oke baik Ujung. itu bentar. Apa? Aspar. Ini payment udah, enrollment process. Accepted applicant will be informed of enrollment procedure upon your notification of having passed the entrance examination. The admission fee, ini seperti di sini ya, ada admission fee, ini untuk uang masuknya sekitar 141.000 Japanese yen. Must be paid within a week of the result notification in order to confirm your status as an expected applicant. Important reminder, accepted applicants who don't complete the
enrollment process by the indicate that will lose their status as accepted applicants. Jadi kalau tidak ini peminat yang diterima yang tidak melengkapi proses masuk yang dinyatakan di atas ya, maka akan hilang statusnya ya, status keterimaannya gitu. Admission to the University of Hyogo will be revoked if any false information for forgeries are found within the submit document even after enrollment. Jadi kalau misalkan ditemukan data-data yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya, bisa dinyatakan digugurkan oleh Hyogo ya. Jadi makanya nanti semua data-data itu memang harus sesuai dengan kondisi ya, semua yang file yang diisikan gitu. Ini tuition fee-nya tahun pertama itu jumlahnya ini ya, installment. Jadi ini Hyogo ini murah ya biaya uang kuliahnya gitu. Karena dia disubsidi oleh pemerintah ini ya, pemerintah Hyogo gitu. Nah, all global business course international student yang masuk di bulan September 2006 will receive special reduction tuition ya. Jadi 50% itu off gitu ya. Untuk 4 tahun. Jadi hanya bayar 50% uang sekolahnya gitu ya. Tapi kalau dia top 30% itu mulai dari tahun kedua ya sampai tahun keempat, kalau mendapatkan IPK 30% yang terbaik itu bisa gratis uang sekolahnya. Max scholarship in addition to above special exemption, international student for September 2026 enrollment are eligible to apply for max scholarship. Applicants might be subject to restriction set by MAC. Student will be select by the university. Jadi nanti universitas akan menseleksi ya. Terus akan diusulkan untuk daftar beasiswa membuka kakuso ya. Ini international dormitory. Jadi kalau nanti lulus itu akan tinggal di dormitory milik Hyogo ya. Jadi nggak tinggal di luar kampus. The monthly room fee for international dormitory 30.000 yen ya, including internet access and other utilities. Jadi sangat murah ya tinggal di dalam dormitory milik Hyogo ini ya. Seperti ini ya contohnya ya. Ujung gambarnya tidak ada. Oh, ini Ryan bisa lihat? Nah, sekarang sudah ada begini. Ya. Jadi ini ya contohnya dormitorinya seperti ini. Jadi bayarannya cuma 30.000 yen sebulan, itu sangat murah ya, udah termasuk internet dan penggunaan air, listrik dan gas segala rupa gitu ya. Ini uang masuknya ya, kalau tahun pertama itu dia uang sekolahnya 267.000 ya, 267.900. Jadi itu diskon 50%. Jadi hanya 140.000 ya, sekitar 140.000. Ini murah banget ya. Kalau ukuran di Jepang itu murah banget karena ini adalah subsidi dari pemerintah kota ya, pemerintah Hyogo gitu. Jadi 50% itu gratis. Kalau misalkan di tahun kedua nilainya 30% terbaik, nah itu bisa 0 yen ya. Jadi tidak perlu bayar uang sekolah. Mungkin itu ya yang ini yang perlu diketahui. Jadi Ryan silahkan bersiap sekarang, masih ada waktunya. Hal apa yang
sudah dilakukan, coba hal apa yang bisa dilakukan, coba segera dilakukan gitu ya. Oke, baik, Bu Jum. Jadi saya bicara dengan guru aci kitanya seperti apa ya Bu Jum untuk memberitahu pada guru-guru aci kita kalau saya sedang melakukan ini Bu Jum. Ya, cepat aja dikasih tahu, Bu, saya mau daftar ini. Nanti dibutuhkan rekomendasi, nanti dibutuhkan rapor, persyaratannya begini-begini. Mohon bantuannya, Bu, gitu. Karena kan membuatkan rekomendasi itu juga mereka ini kan perlu waktu gitu kan, jangan terburu-buru gitu. Nah, ini persyaratannya seperti ini. Jadi Ryan lihat kan juga nanti application essay gitu kan. Tulis essay, nanti juga minta bantuan guru bahasa Inggrisnya, cek dulu gitu ya. Eh, Nanti baru ini baru diserahkan ke ibu gitu ya. Baru ibu cek dokumen yang diperlukan ya, sertifikat TOEFL, nanti minta bantuan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris juga ya untuk ini untuk membantu. Jadi Ryan perlu latihan-latihan soal gitu agar bisa menjalankan ujian dengan gampang. Kemudian cari juga informasi, hubungi Kak Rani gitu ya. Dia dulu ikut online aja, jadi itu juga bisa diterima di sana gitu ya. Jangan sampai telat dan jangan sampai terjadi kesalahan berulang kali gitu. Jadi kirim file ini, terus ulang lagi nggak diterima sama dia gitu. Eh, Nanti harus diulang lagi gitu. Nah, biasanya kalau yang ulang-ulang KU gitu, akhirnya nggak lolos, nggak dipanggil untuk tahapan interview gitu ya. Eh, jadi jangan buru-buru juga untuk menyerahkan file-file yang dibutuhkan ya. Kayak akademik transkrip ini kan udah bisa disiapkan. Jadi hubungi ibu guru di sekolah, persiapkan ini semua gitu. School recommendation ini sangat perlu gitu ya. Jadi anu aja, secepatnya aja bilangin. Ini mohon di print, jadi perlihatkan nanti ke ibu gurunya. Mohon Ryan yang bicara gitu, ya. Tentu ibu nanti juga bicara, tapi sebagai murid yang ingin melangkah dari diri sendiri juga harus ada perjuangan gitu ya, agar ibu Bu Jum. gurunya merasa dihormati gitu. Oke, siap Bu Eh, Jum. Paling itu aja. Nah, paspor ini Ryan yang harus cepat pergi ya, paspor ini. Kalau ibu sarankan semua file ini harus dilengkapi gitu. Jangan bilang I have no paspor kayak gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Perlihatkan kita itu siap gitu ya dengan ini, dengan keberangkatan untuk studi ke luar negeri gitu. Paling itu aja yang harus anu di diketahui gitu. Baik Bu Jum, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu akhiri ya, Ryan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ini via WhatsApp ya, Nak ya. Baik Bu Jum, Ya, terima ya, kasih ya Bu Jum semangat atas gunakan hari waktunya ini. dengan baik. Iya Bu Jum, terima Ya. kasih. Ya, hal apa yang sudah dilakukan nanti diinfokan ke Ibu gitu. Kalau misalkan ada file yang mau diperiksa atau apa segera dikirimkan ya. Bu Jum, terima kasih Ya, atas semangat bimbingan hari Ryan ini. ya. Iya Bu Assalamualaikum Jum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.